Dan pemirsa, untuk melihat bagaimana geliat para baca pres menarik simpatik dari masyarakat, kita akan langsung berdiskusi dengan Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoeri atau akrab disapa dengan Gus Coy, serta Direktur Eksekutif Poltreking dan Pengamat Politik Hanta Yuda. Selamat pagi Gus Coy, Bung Hanta. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mas Hanta, selamat pagi. Selamat pagi. Siap, saya mau ke Gus Coy dulu nih. Gus Coy, tadi kan kita sudah mendengarkan statement dari Anies sudah keras ya, bahwa mengatakan negara tidak boleh mengintervensi Pilpres 2024. Nah, dari Nasdem sendiri bagaimana melihat statement Anies tadi? Saya kira itu bukan statement yang keras, itu wajar aja Mbak. Memang seharusnya begitu. Dan memang sudah seharusnya kita mengatakan apa adanya. Bahwa kita berbangsa dan bernegara ini, itu ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan, ada norma-norma yang ditegakkan. Bukan hanya ada etika-etika yang ditegakkan. Jadi bukan hanya berdasarkan kepada aturan-aturan hukum formal. Bahwa misalnya presiden menyatakan saya tidak cawe-cawe, saya tidak, itu kan antara mulut sama fakta kan beda. Rakyat ini dianggap bodoh aja ini. Rakyat tahu bahwa antara mulutnya ini beda. Faktanya dia bukan hanya cawe-cawe. Faktanya dia adalah obok-obok. Jadi dia terlalu dalam. Nah, oleh karena itu siapapun pemimpin negara dalam level apapun harus melihat bahwa suksesnya demokrasi di Indonesia, suatu sistem yang sudah kita pilih ini, salah satu standarnya adalah para instrumen negara, lembaga-lembaga negara, pemimpin-pemimpin negara di seluruh level itu harus netral, itu harus tegak lurus di atas selain norma hukum formal, juga di atas etika, di atas kepantasan, ya, kepantasan, kebaikan, dan ini semuanya adalah untuk kepentingan negara bangsa kita. Mas Anies menyatakan seperti itu sesuatu yang memang harus dikatakan. Karena misi gerakan perubahan persatuan ini adalah untuk kebaikan Indonesia. Kebaikan dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi, dalam konteks yang lain-lain. Ujungnya adalah dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu saya kira semangat yang sudah waktunya kita tampilkan. Selain itu juga adalah ketika kita berkompetisi di lapangan, di publik, di TPS, ya, selain dengan menggunakan norma-norma tadi itu, juga sekaligus yang kita tawarkan kepada publik adalah gagasan, pikiran yang cerdas untuk kita tawarkan kepada publik bahwa negara bangsa ini banyak problem, banyak masalah, ya, utang makin numpuk, keadilan tidak ada di mana-mana. Nah, gagasan-gagasan seperti itu yang harus kita tawarkan kepada publik, kemudian kepada rakyat, kemudian setelah itu rakyat silakan memilih. Rakyat silakan memilih sesuai dengan penilaiannya, sesuai dengan hati nuraninya. Saya kira semua pihak, semua kelompok harus mengarah ke sana. Dengan demikian maka pemilu yang sudah kita pilih sebagai sebuah sistem, mekanisme pergantian kepemimpinan nasional ini berjalan sebagaimana semangat reformasi, sebagaimana semangat para pendiri bangsa kita ini, supaya Indonesia lebih baik. Saya kira demikian. Perubahan untuk lebih baik dan juga menjaga demokrasi di Indonesia ya, Gus Coy. Oke, saya akan ke Bung Hanta. Bung Hanta, kalau dari statementnya Anies tadi, apakah kira-kira pihak yang tersentil ini akan mengubah strateginya ketika Pilpres 2024 mendatang? Ya, saya kira selain tadi disampaikan oleh Gus Coy, semua kandidat, semua kutub atau poros politik punya strategi masing-masing ya. Karena ujung dari pertarungan ini kan membangun persepsi publik. Siapapun yang bisa memenangkan persepsi publik, maka
dialah yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan politik elektoral. Jadi saya kira memang semuanya harus berhati-hati sesuai di koridor demokrasi supaya simpati publik bisa didapatkan secara positif. Kalau simpati publik secara positif, maka akan memberikan dampak elektoral yang positif bagi para capres, bagi para partai, tokoh politik, aktor politik, dan semuanya. Nah, termasuk yang sedang dilakukan oleh para capres, Mas Anies Baswedan, Mas Ganjar Pranowo, dan Pak Prabowo Subianto, dalam konteks ini Mas Anies, saya kira juga dalam rangka untuk membangun dua hal ya. Satu sisi membangun komunikasi politik di level elit, yang kedua adalah membangun atau strategi sosialisasi politik ke publik. Ini pentingnya sama. Kalau yang pertama itu komunikasi politik lebih pada untuk mengokohkan koalisi kandidasi supaya simpati positif tadi didapatkan oleh partai-partai politik, Gemma. Karena itu maka si capres harus melakukan komunikasi yang positif dan intensif dengan para elit politik. Supaya apa? Supaya mendapatkan koalisi kandidasi yang syarat 20% itu semakin stabil dan kokoh. Yang kedua, di saat yang sama harus bisa melakukan komunikasi ke publik supaya mendapatkan tingkat selain popularitasnya naik, yang kedua akseptabilitas tingkat kesukaannya, likability-nya naik, dan elektabilitasnya juga naik. Dua hal ini sama pentingnya bagi seorang capres yang akan bertarung. Karena dia punya tugas yang sama beratnya, satu sisi bagaimana memenangkan pertarungan soal winning the election, satu sisi. Sisi yang lain adalah bagaimana memberikan dampak positif semua partai yang akan mendukungnya soal potensi efek kerja. Ini saya kira yang diperlukan dua-duanya oleh capres ya dalam konteks ini Mas Anies ya sama Mas Ganjar maupun Pak Prabowo di waktu tinggal 9 bulan atau kurang dari 5 bulan pendaftaran ini semua harus menjaga trennya harus positif, elektabilitasnya harus naik. Supaya apa? Supaya partai politik juga sampai pendaftaran semakin yakin, semakin kokoh, semakin stabil untuk mendukung semua partai, semua kandidat. Begitu, Luma. Oke, nah Bung Hanta, itu kan juga speech-nya disampaikan oleh Anies di deklarasi relawan ya, Amanat Indonesia atau Anies gitu. Nah, apakah dengan adanya deklarasi dari relawan di luar dari 3 parpol yang mengusung Anies ini menjadi bukti bahwa Anies sudah mendapatkan simpati dari publik? Iya, jadi relawan itu ada dua hal. Dia bisa menjadi mesin politik yang strategis, simpul-simpulnya untuk menggerakkan, menaikkan tingkat sosialisasi, popularitas bagi seorang kandidat. Sisi yang lain juga dia bisa membangun persepsi sebagai sebuah dukungan politik yang diberikan oleh masyarakat kepada sang kandidat. Saya kira itu positif. Dengan kehadiran para relawan itu dia bisa multi fungsi. Satu sisi menjadi mesin yang strategis, kedua dia mengirimkan pesan persepsi gelombang dukungan publik dalam hal ini relawan kepada seorang capres, dan yang ketiga ini juga bisa semakin menyolidkan, memperkokoh, meyakinkan secara psikologis kepada partai-partai pendukung, 3 partai yang hadir. Jadi kolaborasi antara kekuatan mesin partai dan non-partai itu berkolaborasi, itu akan menguntungkan bagi seorang kandidat. Dan kalau ini sering dilakukan ya, Gus Coy, makin positif bagi seorang capres. Jadi kalau misalnya sepi saja, tidak ada komunikasi di tingkat elit, tidak ada sosialisasi ke publik, nah itu sayang, tidak ada panggung politik. Nah dalam politik itu, apalagi politik elektoral yang seperti kita ini, maka diperlukan panggung politik yang tanda petik atraktif, strategis, tapi yang atraktif seperti Mas Anies yang pidatokan kemarin, yang ditempurkan, yang dibangun, yang menjadi amunisi adalah soal rekam jejak, program yang ditawarkan, proposalnya kepada pemilih apa, kemudian gagasannya apa, pengalaman prestatifnya apa, itu yang ditempurkan di panggung politik terbuka, dan itu positif saya kira bagi demokrasi elektoral kita. Karena apapun, saya kira semua partai juga akan melakukan hal yang sama ini, semua kubu akan membangun persepsi positif tentang kandidat yang akan didukung begitu. Jadi simpul relawan semacam ini saya kira akan memberikan dampak positif bagi si capres secara publik maupun penguatan bagi koalisi partai-partai di level elit politik. Baik, oke. Gus Coy, kata Bung Hanta, relawan ini justru meningkatkan simpati dan juga menjadi pembantu dari 3 parpol yang mengusung Anies. Dari Gus Coy sendiri menilai bagaimana dengan adanya relawan yang mendeklarasikan Anies sebagai capres? Apalagi kita ketahui bahwa relawan ini adalah salah satu kader dari partai di luar 3 partai yang mengusung Anies begitu.
Ya, saya kira relawan salah satu pilar yang penting. Jadi selain partai, kemudian relawan itu sayap yang sangat strategis. Ke depan ini pemilu 2024 ini, Mbak, kita berharap pemilu Indonesia itu naik kelas. Dari pemilu yang dibumbui, yang diwarnai oleh fitnah, oleh caci maki, ya, saling hantam secara personal, itu saya kira kita harus akhiri. Saya tertarik dengan dan mendukung, bahkan kita harus begitu. Misalnya begini, Pak Prabowo menyatakan bahwa Anies adalah salah satu putra terbaik, Ganjar adalah salah satu putra terbaik. Insya Allah dirinya juga begitu, Pak Prabowo. Kemudian masing-masing kandidat ini berpesan kepada para relawannya, jangan mencaci maki, jangan merusak hubungan hanya karena gara-gara kontestasi, hanya gara-gara pemilu kemudian persahabatan kita putus, gara-gara ini kemudian kita konflik, gara-gara seperti ini kita kemudian menjadi rusak semua. Nah, pesan-pesan mereka itu saya kira luar biasa, dan ini harus kita jadikan prinsip, kita jadikan pegangan bahwa itu nilai yang baik dalam konteks kita berkontestasi. Kita tidak hanya berpikir bagaimana menang dengan menghalalkan segala cara, tidak hanya berpikir bagaimana kita dapat kekuasaan, tapi merusak yang lain. Kita selain berusaha untuk menang, bikin strategi yang baik, bisa bikin strategi yang efektif, tapi juga kita ini punya tugas untuk menegakkan nilai-nilai. Nah, oleh karena itu, pemilu 2024 kita harapkan menjadi pemilu yang naik kelas. Naik kelas itu di mana standarnya? Selain seluruh instrumen negara itu berjalan berada pada tupoksinya, kemudian pemimpin negara menjadi negarawan, juga sekaligus para calonnya, para kandidat capres dan cawapresnya itu menyampaikan gagasan-gagasannya yang terbaik. Kemudian relawan-relawannya, pendukung-pendukungnya tidak saling mencaci maki. Pendukungnya tetap bersahabat, pendukungnya gembira ria, pendukungnya di mana-mana saling menyapa, pendukungnya di mana-mana saling berempati, saling bersimpati. Saya kira ini harus kita lakukan, dan masing-masing kubu saya kira harus menegakkan, mempromosikan, menyampaikan energi seperti ini. Nah, dengan demikian maka pemilu kita 2024 naik peringkat, naik derajat, ya, naik makom, gitu ya. Jadi ada ada kenaikan demokrasi kita. Saya kira itu, Mbak. Oke, bertanding baik dan juga sportif. Oke, Gus Coy, Bung Hanta, kita masih akan bahas mengenai sosok cawapres untuk masing-masing baca pres, tapi kita masih akan kembali setelah jeda berikutnya. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Oke, pemirsa, kita akan lanjutkan dialog di pagi ini. Gus Coy, kalau kita melihat ini kan masih ada sosok cawapres yang masih belum ditemukan oleh Pak Anies. Kira-kira komunikasi dengan partai koalisi, apakah sudah ada penentuan sosok untuk cawapresnya Pak Anies ini? Ya, saya kira sekarang sedang memperdalam nama-nama figur-figur cawapres yang bisa mendongkrak, menambah suara, menambah kekuatan. Partai pengusung Mas Anies sudah sepakat untuk itu, dan figur-figur itu sudah bermunculan. Nah, kita sedang mendalami mana figur yang bisa menambah kekuatan, bisa menambah suara. Semua partai pengusung sudah sepakat untuk itu. Tinggal menunggu waktunya saja, Mbak. Saran-saran dari berbagai pihak, saran-saran dari berbagai pihak memang banyak sekali.
figur-figur yang ditawarkan juga lebih dari 5 saya kira, meskipun akan mengerucut ke 5 kemudian nanti dipilih yang lebih cocok begitu. Nah, ini sekarang sedang berproses ke sana. Itu semuanya dipertimbangkan. Oke, selama kurang lebih 5 bulan pendaftaran resmi ke KPU, kira-kira strategi apa lagi yang akan digunakan oleh Anies gitu ya dalam kampanye sebelum nantinya daftar resmi di KPU, Gus Coy? Ya, jadi selain kami sosialisasi terus-menerus, baik secara terbuka maupun tanpa publikasi, juga sekaligus kita memperkuat relawan supaya kita memiliki instrumen sampai TPS. Kenapa ini penting? Karena publik dan pengalaman-pengalaman begitu, instrumen-instrumen negara ini tidak netral. Para penyelenggara, dugaan-dugaan bahkan pengalaman-pengalaman sering tidak netral. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki instrumen partai politik dan relawan bekerja, memastikan mereka bekerja, mereka solid, mereka ada orang, itu ada orangnya di setiap lini sampai kepada TPS. Nah, ini kita harus terus-menerus konsolidasikan sehingga kita selain mengamankan suara, sosialisasi tentang calon presiden kita, bahwa calon presiden kita memiliki bobot, bibit, bebet yang tidak kalah dengan yang lain, sekaligus juga mengamankan suara dari TPS, ke kecamatan, ke KPU. Ini bukan soal sekedar kalah dan menang, tapi soal kepastian bahwa hukum harus ditegakkan, semua harus berjalan sesuai dengan tupoksinya. Tidak boleh demokrasi ini dinodai hanya karena kita ingin menang. Kemudian kita melakukan menggunakan segala cara untuk kemenangan. Ini bukan hanya merusak diri mereka sendiri, tapi juga ini lebih jauh lagi merusak negara dan bangsa. Dan selanjutnya berarti memang partai koalisi sudah memiliki kriteria masing-masing ya Gus Coy ya untuk cawapres begitu ya. Oke, Bung Hanta, seberapa besar peran dari cawapres ini dapat menunjang suara untuk capres nantinya? Ya, karena posisi para capres katakanlah 3, kalau kita lihat trennya yang berpotensi kuat, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo, dan ketiganya kompetitif, jaraknya tidak terlalu jauh selisihnya, sehingga menyebabkan variabel cawapres menjadi penting. Kecuali ada satu capres yang secara psikologis angkanya sudah melampaui menjulang sendiri. Ada yang 60 sampai 70% atau bahkan di atas itu, sehingga variabel cawapres tidak begitu determinan. Tapi mengingat kita lihat sangat dinamis bahwa Prabowo pernah disalib posisinya oleh Anies Baswedan, kemudian Ganjar pernah turun kala disalib oleh Prabowo, Ganjar pernah nomor 1, pernah nomor 2, dan seterusnya, sehingga cukup dinamis. Karena itu variabel cawapres menjadi penting dan relatif cukup menentukan. Itu yang menyebabkan petanya, menyebabkan cawapres menjadi penting. Orang akan mengatakan kalau dulu tidak, dengan Pak Jokowi di periode kedua atau Pak SBY periode kedua itu beda, karena ada capres independen. Capres incumbent. Kalau sekarang tanpa capres incumbent, jaraknya tipis sehingga cawapres menjadi penentu. Nah, karena itu ketepatan dalam menentukan si cawapres akan kontributif secara elektoral, dia akan membantu. Tapi kalau keliru, selain dia berpotensi tidak kontributif. Oke, baik Bung Hanta, efektifnya kira-kira kapan harus pengumuman dari cawapres? Karena kan pendaftaran sudah di bulan Oktober nanti ya. Kira-kira kapan untuk kurun waktunya masing-masing baca pres mengumumkan cawapresnya? Kalau dari sosialisasi lebih cepat, lebih bagus. Karena mengenalkan kepada publik supaya sosialisasinya semakin naik, popularitasnya, membedah rekam jejak dan seterusnya. Tapi dari sisi strategi, setiap kubu politik, setiap kandidat punya pertimbangan. Dia saling mengintip ini.
membidik. Sudah ada calon-calonnya. Kalau ternyata Ganjar dan Prabowo maju, pasangannya ini, Anies akan mengeluarkan cawapresnya ini. Jadi menyesuaikan, melihat juga peta kekuatan dari lawan-lawan. Saya kira tidak bisa semudah, sehingga saya menduga cawapres akan diumumkan tidak terlalu cepat waktunya. Selain karena faktor strategi, faktor yang kedua juga memang ada kerumitan. Tidak hanya di Anies, di semua koalisi. Kerumitan dalam menentukan koalisi, menentukan cawapres. Karena apa? Karena setiap partai juga mengincar posisi cawapres ini. Semua ingin mengambil posisi ini. Sementara di dalam koalisi ada 3 partai, ada 4 partai. Sama di Anies misalnya ada AHY preferensi atau aspirasi Partai Demokrat, ada nama Bukovipa, ada nama Andika dan seterusnya, nama Ahmad Heriawan kalau PKS. Begitu juga di kubu Ganjar, begitu juga di kubu Prabowo Subianto. Sehingga ini menyebabkan waktu tidak bisa terlalu cepat untuk diumumkan karena mencari titik itu tadi. Karena itu si cawapres yang akan dipilih oleh Mas Anies maupun capres yang lainnya, dia harus bisa mengurai kerumitan ini. Tanda petik, figur cawapres bisa mengurai kerumitan ini sekaligus memecah kebuntuan kalau terjadi potensi kebuntuan. Artinya si cawapres harus memiliki akseptabilitas atau tingkat penerimaan tinggi di antara partai koalisi. Itu penting untuk memperkuat koalisi kandidasi pencalonan sebelum bicara soal menang. Baik, berarti kita masih akan menunggu masing-masing dari koalisi ini menggodok untuk pasangan baca presnya masing-masing ya Bung Hanta ya. Yang kedua dia punya kekuatan elektabilitas, dia harus kontributif secara elektoral untuk menyokong si capres melengkapi kemenangan. Barulah secara personalitas dia saling melengkapi. Kalau terpilih governability soal efektivitas pemerintahan, dia harus saling melengkapi dari kemampuannya, rekam jejaknya, kompetensi dan lain sebagainya. Oke, baik, kita akan nantikan bagaimana keputusan dari masing-masing koalisi menentukan cawapresnya masing-masing. Terima kasih Bung Hanta dan juga Gus Coy sudah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas. Sama-sama.